saudara-saudariku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Bapak Ibu saudara-saudariku, Kamis 2 Juni 2022, yaitu yang tertulis dalam Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bapak Ibu saudara-saudariku, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Betul Bapak Ibu? Saya akan mengatakan kepada kita seluruhnya, kita harus tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Jadi seberat apapun tantangan dalam kehidupan kita, atau sebanyak apapun pergumulan hidup kita, mari ingat kembali, jikalau saat ini kita diperhadapkan dengan masalah yang menurut kita sangat besar, saat ini Bapak Ibu. Coba kita mengingat kembali Bapak Ibu, apa yang kita alami di masa lalu. Mungkin ketika di masa lalu pun kita berkata, Tuhan pergumulanku ini sangat besar sekali. Tetapi ketika kita lihat lagi pada saat ini, ternyata pergumulan kita di masa lalu itu telah selesai. Telah memiliki jalan keluar. Dan sampai saat ini kita dapat bisa hidup. Berarti masalah masa lalu telah diselesaikan dan kita hidup pada masa kini oleh karena memang Tuhan telah menentukan jalan yang harus kita jalani. Itu membuktikan bahwasanya Bapak Ibu saudara-saudariku, Allah selalu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Allah tidak pernah membuat kita sendirian menjalani kehidupan ini. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan banyaknya masalah dan banyaknya pergumulan hidup, katakanlah karena kasih setia Allah itu sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Pertolongan Tuhan itu sudah nyata saya rasakan. Penyertaan Tuhan itu sudah nyata saya rasakan. Pertolongan Allah, penyelamatan Allah sudah saya rasakan dalam hidup ini. Maka ketika saya diperhadapkan dengan masalah yang baru saat ini, saya tahu Tuhan akan menolong saya. Itulah yang harus diimani dan diyakini oleh setiap orang yang percaya kepada Allah Bapak Ibu. Maka dia tidak akan pernah jatuh di dalam kelemahannya sendiri. Dia tidak akan jatuh lagi dalam pergumulan-pergumulan hidupnya sendiri Bapak Ibu. Tetapi dia akan belajar bagaimana Allah menolong dia di masa lalu. Demikian juga Allah akan menolong kita di masa kini Bapak Ibu. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Kasih karunia itu sungguh nyata Bapak Ibu. Jikalau kita telah mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita saat ini Bapak Ibu, maka saat ini juga kita harus tunduk pada penyertaan Tuhan. Kita tidak boleh ragu kepada kemahakuasaan Tuhan. Ketika kita dimampukan dan menjadi pribadi yang boleh dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka saat ini kita diharapkan dan dihimbau oleh Tuhan supaya berhentilah berbuat jahat dan belajarlah berbuat baik. Yesaya 1 ayat 16 dan 17. Nanti kita bisa baca Bapak Ibu. Ketika kita telah merasakan kasih karunia Allah itu telah nyata menyelamatkan kita, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita berhenti berbuat jahat, berhenti mendengki, berhenti memperkatakan perkataan yang tidak benar, berhenti untuk cepat marah, berhenti untuk tetap sabar di dalam kehidupan ini, tetapi berhentilah di dalam emosi. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan mau katakan kepada kita, orang-orang yang mengenal kasih karunia Tuhan dan orang-orang yang telah mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupannya, haruslah tetap berbuat baik. Harus lebih banyak panjang sabar di dalam kehidupan ini. Harus lebih banyak keteladanan yang harus dicerminkan. Sebagai sosok harus mencerminkan keteladanan yang boleh Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Keteladanan dalam kerendahan hati, keteladanan dalam
kasih, keteladanan dalam kesabaran, keteladanan dalam cinta, kasih setia. Tuhan telah menunjukkan itu kepada kita di dalam diri Yesus Kristus. Maka itulah yang membuktikan bahwasanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu sudah nyata. Kita nyatakan, kita wujudkan itu di dalam perbuatan baik kita, Bapak Ibu. Jadi jikalau kita telah merasakan kasih setia Allah, karunia Allah itu yang menyelamatkan kita itu sudah nyata, maka kita pun Bapak Ibu harus menyatakan, yaitu perbuatan baik di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita harus menghidupi perbuatan baik supaya kita memahami Bapak Ibu saudara-saudariku bahwasanya sumber dari perbuatan baik kita itu adalah ketundukan dan belas kasih Tuhan dan karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan ini. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita kasih karunia Tuhan itu selalu bekerja di dalam diri kita. Maka teruslah kita berbuat baik di dalam kehidupan ini. Ketika kita telah mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, teruslah kita mengimani apa yang boleh dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita telah mengalami kasih setia Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kita, Tuhan mau katakan menjadi pribadi teladan di dalam setiap hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam gerejamu, di dalam pekerjaanmu, di tengah-tengah keluargamu. Saat ini Tuhan mau katakan kepada kita, hiduplah di dalam kasih setia Tuhan itu dan nyatakanlah kasih karunia Tuhan itu dengan kehidupan yang lebih baik lagi dan lebih berguna di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita yang terus menyertai kita, memberkati kita, itulah kiranya terus memberkati Bapak Ibu. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Tuhan Yesus memampukan Bapak Ibu untuk menyatakan kasih karunia Tuhan itu tetap nyata di dalam kehidupanmu dengan segala perbuatan baik. Tuhanlah kiranya memberkati Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhanlah kiranya memberkati Bapak Ibu di dalam setiap pergumulan dan permasalahan hidup. Tuhanlah kiranya memberkati Bapak Ibu dalam setiap kehidupan ini. Yakinkan hati dan pikiran kami Tuhan, kami harus tetap yakin dan percaya pada pertolongan dan hikmat Tuhan. Jangan kami membawakan pemikiran kami sendiri, tetapi kami Tuhan boleh diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Terima dan sempurnakanlah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.